Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini, kita ingin membahas satu soal di pelajaran fisika untuk kurikulum 2013. Ini ada di kelas 10 mengenai gerak lurus. Nah, sebenarnya gerak lurus itu juga dipelajari dasar-dasarnya di kelas 8 untuk kurikulum 2013 ya. Oke, kita lihat langsung sambil buat beberapa catatan. Waktu bola kembali ke tanah. Bola bermassa 1,2 kg dilontarkan dari tanah dengan laju 16 meter per sekon. Waktu yang diperlukan bola untuk tiba kembali di tanah. Oke. Nah, jadi ini kita buat catatan dahulu ya. Nah, catatannya tuh gini. Nah, pertama itu gerak lurus ya. Gerak lurus itu kalau bisa dibagi itu sebenarnya ada dua. Nah, ada dua. Yang pertama itu adalah GLB, yang kedua GLBB. Nah, gitu. GLB itu lurus beraturan, jadi ini kecepatannya konstan, kecepatannya tetap. Kalau kecepatannya tetap bagaimana? Kecepatan tetap itu berarti A-nya tidak ada percepatan ya, jadi adanya V-nya tetap begitu ya. Rumusnya cuma satu. Nah, kalau yang ini yaitu pada dasarnya ya bentuknya cuma satu, yaitu gini, S VT. Nah, S-nya itu jarak ya, meter, bisa juga pindah. Nah, V-nya kalau jarak sebenarnya V-nya dikasih namanya kelajuan, meter per sekon. Kalau pindah dikasih namanya kecepatan. Jadi ada perbedaan sedikit, T-nya waktu, satunya sekon. Nah, itu kalau kecepatannya tetap. Kalau GLBB itu sebenarnya kecepatannya berubah-ubah gitu ya, berubah-ubah tapi beraturan. Gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini rumusnya ada 3 ya. Nah, cuma kita mau pecah lagi nih ya. Ini ada yang mendatar, ada yang vertikal. Nah, yang ini adalah vertikal. Sekarang dilontarkan ke atas, tapi sebenarnya rumusnya sama bentuknya ya. Kita tulis dulu ya rumusnya ya. Rumusnya itu gini. VT itu kecepatan akhir, VO ditambah AT. VO itu kecepatan awal ya, yang O ini awal, ini A-nya percepatan, T-nya waktu. Sebenarnya kalau diperlambat itu jadi minus gitu ya. Yang kedua S itu sebenarnya VO dikali T tambah atau dikurang tergantung soalnya setengah AT kuadrat. Yang ketiga itu VT kuadrat, VO kuadrat tambah atau kurang 2A dikali S. Nah, jadi basicnya yang ini rumus untuk GLBB. Lalu untuk vertikal, nah kita tulis di sini ya yang vertikal. Nah, vertikal itu ada 2 juga. Yang pertama itu ke atas, lalu ke bawah. Nah, jangan lupa ya, kalau vertikal itu yang harus kita ingat itu yang pertama ya, dia itu A-nya diganti sama G. G itu percepatan gravitasi. Lalu S-nya itu yang berkaitan dengan meter, jarak, pindah, biasanya diganti oleh H atau Y. H itu tinggi atau Y juga boleh. Y itu berarti dia maunya sumbu Y gitu ya, dikasih lambang Y. Nah, kalau ke atas, nah ini ingat ya, kalau ke atas itu diperlambat ya, diperlambat itu minus gitu. Jadi ini karena diperlambat. Jadi rumusnya yang ini nih, VT sama dengan VO dikurang. Nah, itu A nya diganti gravitasi kali T. Yang kedua yang ini S nya misalnya diganti H ya, H nya sama dengan VO dikali T dikurang setengah G kali T kuadrat. Yang ketiga VT kuadrat sama dengan VO kuadrat dikurang 2G dikali H. Nah, jadi rumus yang itu ya. Kalau ke bawah
ke bawah itu masih juga ada dua. Pertama itu jatuh bebas. Jatuh bebas itu jadi ke bawahnya itu nggak sengaja gitu jatuh gitu ya. Nah ini VO nya itu 0. Nah jangan lupa kalau ke bawah itu dipercepat ya, karena ditarik oleh gravitasi. Kalau gerak ke atas diperlambat karena melawan gravitasi. Nah VO nya 0, jadi semua rumusnya VO nya diganti semua. Jadi rumusnya VT sama dengan langsung yang ini hilang semua, langsung A nya jadi GT, kira-kira gitu ya. H sama dengan ini juga nih setengah GT kuadrat. Lalu yang ketiga VT kuadrat sama dengan 2GH. Nah lalu yang berikutnya jatuh ke bawah, tapi ya jatuh sih ke bawah ya, gerak ke bawah tapi ada VO nya, jadi seperti dilempar gitu ke bawah ya. Nah kalau gini berarti semuanya lengkap ya, rumusnya VT semuanya VO tapi ditambah GT. Wah ini tempatnya udah kedesak ya, VOT ditambah setengah GT kuadrat. Lalu yang ketiga VT kuadrat VO kuadrat tambah 2GH gitu ya. Nah ini mepet ya. Nah kira-kira ringkasannya begitu. Nah kita siap menjawab soal, tapi ada satu lagi gini, kalau gerak ke atas tuh, nah gitu ya, ini ada situasi di puncak. Walaupun udah dikasih tahu, kita mesti ingat di puncak itu ya kecepatannya 0. Kalau dia nggak 0, dia masih lanjut aja ke atas, lalu nanti dia balik lagi ke bawah. Lalu sifatnya adalah begini sifatnya ya, misalnya ini situasi 1, situasi 2. Sebenarnya ya ini situasi ke puncak gitu ya, ini puncak. Jadi T ke puncak itu sama dengan dari T dari puncak ke tanah gitu. Jadi kalau kita hitung ke puncak, kalau mau sampai ke tanah lagi, jadi yang ini dengan yang ini sama. Jadi sebenarnya kalau kita hitung ke sini, mau hitung semua kali 2 saja, gitu bisa. Lalu kecepatan di sini nih ya. Nah, misalnya ini VO. Ini sebenarnya waktu pulang kecepatan segitu juga. Cuma bedanya negatif VO gitu. Ini lawan arah. Nah, jadi untuk soal ini sebenarnya bisa ngerjakannya 2. Jadi yang pertama isi aja VO-nya sesuai soal, lalu VT-nya kita isi min VO gitu. Atau cara kedua kita bisa hitung aja ke puncak waktunya berapa, lalu kita kali 2. Oke. Kita kerjakan dengan 2 cara ya, supaya menambah wawasan ya. Oke, mari kita kerjakan ya. Kita tulis dulu diketahuinya. Massa. Nah, sebenarnya massa di sini tidak diperlukan ya. VO-nya 16 meter per sekon. Apakah sudah betul satuan? Sudah. Waktu yang diperlukan bola tiba ke tanah ya. Ini cuma info gini saja ya. Nah, cara pertama ya. Kita mau hitung dulu nih waktu ke puncak gitu ya. Waktu ke puncak jangan lupa VT-nya hafalan, VT-nya 0 kalau di puncak itu. Kita mau pakai rumus yang pertama, yang ini nih ya. Jadi VT sama dengan VO min GT gitu ya. G-nya berapa? Nah, gravitasi itu kalau nggak dikasih tahu isi aja 10. Kadang-kadang dia beda-beda tergantung lokasi ya, karena bumi itu ada yang pegunungan, ada yang khatulistiwa, ada yang pantai dan sebagainya. Kita isi ya 0 sama dengan VO 16 dikurang 10 dikali T, pindah ruas 10T sama dengan, nah ini pindahin jadi plus 16. Kalau gitu T nya 16 dibagi 10 1,6 sekon. Nah itu tuh waktu ke puncak. Nah ya itu langkah pertama itu. Jadi kalau ditanya waktu T total sampai balik lagi ke tanah, berarti 2 kali T ke puncak, berarti 2 kali 1,6 3,2 sekon. Nah ada ya. Nah nanti kita pilih ya. Cara kedua kita tuh mau memikirkan begini. Nah ini kan mau ke puncak nih, terus balik lagi kan ya. Nah
tadi ya kita mau pakai idenya gini. Nah, ini sebenarnya kecepatannya sama. Jadi ini VO-nya 16 nih sama. Nanti waktu pulangnya 16 juga, tapi arahnya ke bawah. Nah, jadi kita mau pakai rumus itu. Mau pakai ide itu ya. VT sama dengan VO min GT. Negatif 16 sama dengan VO-nya 16 dikurang 10 dikali T. Ini kenapa min? Jadi kalau kita ke atas plus ya ke bawah harusnya min gitu ya. Jadi lawan arah gitu. Jadi kita kasih tanda berbeda. Pindah ruas 10T sama dengan 16 tambah 16. 10T sama dengan 32. Berarti T-nya 3,2 sekon. Sama ya. Oke. Nah, boleh diingat konsep yang ini ya, karena kita ini cuma VO saja. Nah, VT-nya 0. Ingat di puncak. Kalau pulang lagi sampai ke tanah sama, tapi beda arah. Oke, dipilih yang oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.